Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Kebetulan pada malam hari ini jadwal kami adalah membuat alat untuk mengusir burung hantu atau agar tidak masuk ke dalam RBW ya. Jadi yang kami gunakan itu adalah jarum jahit nomor 18 ya, seperti ini. Nah, jadi tidak terlalu kentara ya. Ini jarum jahit nomor 18. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sampai saat ini masih gelisah ya tentang bagaimana cara mengendalikan hama burung hantu. Nah, itu bisa dengan menggunakan jarum ya. Untuk video lengkapnya kemarin kami sudah buat di channel YouTube kami, Rafiuddin Nasir TFTT Channel, dan juga ada di Facebook kami. Mulai dari proses pengerjaan sampai proses pemasangan itu kami perlihatkan secara lengkap kepada saudara-saudaraku semua yang saat ini kebingungan bagaimana caranya menangkal burung hantu ya. Karena burung hantu ini salah satu burung yang sangat suka dengan burung walet dan juga sangat suka tinggal di tempat ketinggian ya. Nah, makanya tidak heran burung hantu itu sangat suka bertengger di LMB, karena terkadang burung hantu itu juga sengaja bertengger di LMB untuk melihat di sekitar hadapannya itu apakah ada mangsa berupa tikus ya. Nah, sehingga sangat suka burung hantu ini bertengger di LMB. Nah, oleh karena itu solusi yang tepat untuk LMB kita, mengamankan LMB kita, yaitu dengan memasang jarum jahit ya. Nah, jarum jahit yang kami gunakan itu jarum jahit merek Singer ya, merek Singer nomor 18 ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini jarum jahit merek Singer nomor 18. Kalau agak di atas mungkin jarumnya agak besar ya. Kalau misalnya agak di bawah jarumnya agak kecil ya. Jadi kita pilih nomor 18, itu sedang-sedang ya. Nah, untuk teknik atau cara pemasangan jarumnya, di sini kita tadi sudah buat polanya ya. Polanya untuk jarak antara titik sini ke sini itu 2 cm ya. Nah, kemudian jarak antara titik sini ke sini itu 1,5 cm. Jadi 2 cm kali 1,5 cm. Dari sini 2 cm, dari sana 1,5 cm ya. Jadi 2 cm kali 1,5 cm. Nah, kemudian setelah kita tentukan ya, dari sini ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, itu kita garis dulu, kita kasih berupa titik ya, kasih berupa titik. Nah, kemudian di sana diukur lagi dengan ukuran yang sama ya, dari ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, sampai ke sana ya. Kalau sudah, nah, kemudian kita ukur lagi ya yang di sini. Nah, dari sini ke sini 1,5 cm, dari sini ke sini 1,5 cm, dari sini ke sini 1,5 cm. Baru kita saling menghubungkan garisnya ya, yang sudah kita beri garis tadi di sini itu kita hubungkan melalui siku ya, biar apa namanya, mana tadi itu siku.
Nah, kita hubungkan dengan menggunakan siku seperti ini ya, biar lurus ke sini ya. Jadi ini kita garis yang sudah kita beri tanda tadi, itu kita garis. Nah, setelah itu yang ini yang dari sini tadi kita garis di sini, kemudian yang di sini juga kita garis. Kita hubungkan itu menggunakan tehel ya, tehel yang panjang yang sudah dipotong. Nah, biar garisnya lurus ya. Nah, setelah itu kemudian kita pakulah paku apa namanya, jarum jahitnya yang nomor 18 tadi di setiap permukaan atau titik daripada garis ya. Dari sini kita paku ke bawah, ini kita paku ke bawah. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita paku dengan menggunakan jarum jahit ya. Seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terserah Bapak Ibu mau pilih merek violin ya, merek violin kami pakai juga, kemudian merek Singer kami pakai juga, kemudian merek apa namanya ini ya, ini kami pakai juga ya, karena berhubung RBW binaan kami ada beberapa, jadi ini memang kebutuhan jarum yang kami gunakan itu agak banyak ya. Nah, seperti ini. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Untuk proses pembeliannya silahkan beli di Shopee ya, beli di Shopee. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hitung dulu ya berapa kebutuhan yang ingin Bapak Ibu gunakan berdasarkan titik ini ya. Jadi kita hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian dari kesana ini 8 ya. Setelah itu ke bawah lagi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ya. Nah, 33 dikali 8, nah, tergantung juga dari panjang LMB Bapak Ibu. Kalau LMB yang kami gunakan ini itu panjangnya itu 60 cm, yang kemarin kami pasang itu 80 cm. Nah, kebutuhannya itu lebih banyak lagi ya. Tapi karena LMB yang kami mau pasang ini ukurannya 60 cm lebarnya ya, kebutuhan kami sekitar 240 biji ya, 240 biji. Ini kami sudah buka tadi jarumnya ya. Ini kalau selesai di sini, ini masih ada satu lagi yang apa namanya, kita sudah beri tadi kolom ya, seperti ini. Nah, itu nanti kita pasang juga. Jadi cara pasangnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di setiap pertemuan garis itu, disitulah kita paku. Nah, jadi modelnya seperti ini ya, sangat tajam ya. Kalau jarum jahit itu sangat tajam. Kebetulan jadwal kami lusa apa namanya, melakukan proses perawatan pada RBW binaan kami yang ada di Desa Basiang. Setelah di Desa Basiang, kemudian di apa namanya, Pasampa. Kalau di Desa Basiang itu ukuran 8 x 12 3 lantai. Yang di Dusun Pasampa juga sama ya, 8 x 12 3 lantai. Kemudian kita menuju ke
Dusun Karyako, Desa Buntu Karya. Ada RB binaan kami di situ, ukuran 5 kali 17 4 lantai ya. Nah, seperti itu. Semua RB binaan kami Bapak Ibu itu kami proses pengamanannya itu kami rubah ya. Sebelumnya itu kami menggunakan alat kejut listrik, tapi itu kami kembali berpikir bahwa itu sangat berbahaya ya. Itu sangat berbahaya, sehingga itu kami rubah menggunakan jarum semua. Takutnya nanti RBW binaan kami sudah tidak kami bina, dan pemilik RBW itu naik ke area LMB, takutnya nanti keliru ya, atau bahasa Bugisnya itu tak kalupa, sehingga dapat menyentuh alat kejut listriknya, dan itu sangat berbahaya sekali karena berada di area ketinggian ya. Salah sedikit kita terjatuh, sehingga kami simpulkan untuk merubah semua proses pengamanan LMB kami itu menggunakan jarum ya, menggunakan jarum jahit. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, ini kami sudah buka tadi. Kalau untuk RB binaan kami yang ada di Desa Jambu, ukuran 5 kali 25 3 lantai, itu kami sudah melakukan proses pemasangannya. Dan kemarin juga untuk RB binaan kami dengan ukuran 4 kali 23 setinggi 3 lantai yang ada di Desa Jambu juga kemarin sudah dilakukan proses pemasangan pengamanan LMB-nya ya. Nah, seperti itu. Kenapa hal ini perlu kita lakukan, saudaraku? Karena burung hantu itu sangat lincah sekali ya. Sangat lincah sekali, karena memang Allah menciptakan semua makhluk itu sempurna ya untuk mengejar mangsanya. Jadi terkadang kita berusaha untuk mengamankan, tapi ada saja caranya ya. Burung hantu itu masuk melalui LMB ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita pasangnya jarum ini, insya Allah ya, burung hantu itu sudah tobat untuk masuk. Nah, saudaraku yang saya hormati, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya seputaran budidaya burung walet. Insya Allah yang kami tahu akan kami jelaskan ya. Kalau misalnya kami belum pernah alami, ya itu tentu kami tidak bisa menjelaskan ya. Yang kami bisa jelaskan itu yang sesuatu atau kejadian yang pernah kami alami ya. Karena ilmu dalam budidaya burung walet ini, saudaraku, tidak ada di bangku sekolah ya. Yang adanya itu di pengalaman saja ya. Di pengalaman pernah kita lalui, terus penanganannya bagaimana. Nah, itulah modal-modal kita untuk menangani RBW binaan. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang sama kemudian pernah kita alami dan kita berhasil menanganinya, itu bisa kita tuangkan dalam pengalaman ya. Nah, seperti itu. Jadi ilmu dalam budidaya burung walet ini tidak ada di bangku sekolah, saudaraku. Semua berdasarkan pengalaman saja ya. Nah, jadi beda orang beda pengalaman. Kalau kami tidak pernah mengalami itu, ya tentu kami tidak bisa menjelaskan ya. Nah, seperti itu saudara-saudaraku yang saya hormati ya. Bukan paku bang, tapi jarum jahit ya. Yang kami gunakan itu jarum jahit.
nomor 18. Nah, seperti ini ya. Pernah kami menggunakan paku, saudaraku, tapi karena memang tidak terlalu tajam, burung hantu itu bisa berdiri di atas ujung paku itu ya. Jadi semua yang di awal-awal itu, pertamanya itu kami menggunakan paku, tapi yang mengherankan kenapa burung hantu itu bisa berdiri di ujung paku ya. Sehingga paku itu kami cabut, kemudian diganti dengan awalnya alat kejut listrik ya, yang biasa orang pakai untuk alat strom babi. Tapi kembali saya berpikir bahwa RBW itu tidak selamanya saya bina ya. Pada saat saya melepas RBW-nya, ketika RBW itu sudah proses berjalan lancar, sudah menghasilkan, terus kami lepas, takutnya nanti pemilik RBW itu tersengat ya, karena mungkin keliru atau kurang teliti atau kurang pemahaman. Nah, sedangkan di area LMB itu ada area yang sangat berbahaya ya. Sebagaimana yang kita tahu, rata-rata RBW itu ketinggiannya bisa sampai 9 meter, bisa sampai 12 meter ya. Kalau masih dalam pengawasan kami, mungkin kami bisa berhati-hati ya. Tapi kalau misalnya RBW itu sudah kami lepas, takutnya nanti bisa membahayakan pemilik gedung ya. Kalau sudah tersengat ya pasti jatuh ke bawah ya. Sehingga alat kejut listrik itu kami cabut semua. Jadi Bapak Ibu yang pernah melihat konten kami tentang alat kejut listrik itu kita pasang di LMB, itu jangan diikuti. Semua saya sudah cabut ya, dengan alasan keamanan ya. Kemudian semua kita ganti dengan jarum jahit. Nah, untuk saudara api yang bertanya tadi jaraknya, nah di sini ya kita buat polanya dulu. Ini triplex ini mengikuti lebar bagian bawah dari LMB kita, mengikuti kusen LMB kita ya. Kemudian batas garis ini ya, kemudian batas garis ini itu mengikuti lebar LMB kita, karena LMB kita ini lebarnya 60 cm. Nah, kita peraikan dari pinggir sini itu 2 cm ya, dari pinggir sini juga 2 cm ya. Nah, jadi yang kita buat pola ini adalah pola jarum. Nah, kami sudah ukur tadi, itu kita peraikan 2 cm dari 60 cm itu yang lebar LMB. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, cara membuat polanya itu dari pinggir triplex ini, yang kita gunakan ini adalah triplex ukuran 10 mili ya, triplex ukuran 10 mili, nah, yang agak tebal ya. Kemudian dari pinggir sini ya, nah, dari pinggir sini, nah, itu kita kasih pray 1 cm. Kemudian kita mulai kasih titik ya. Nah, dari titik sini ke sini itu 1,5 cm, dari sini ke sini 1,5 cm, dari sini ke sini 1,5 cm. Kemudian dari sini ke bawah itu 2 cm ya. Jadi jaraknya itu 1,5 kali 2 cm. Memang kalau di hadapan kamera saudara terlihat agak jarang ya, tapi kalau misalnya kita ukur ya, kita ukur dengan menggunakan senti. Nah, kita lihat ya. Nah, ini jaraknya 1,5 cm seperti ini ya, 1,5 cm. Kalau yang ke bawah ini
2 cm ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita lihat ya, jaraknya 2 cm, 1,5 kali 2 cm. Seperti ini. Bisa menelpon Bapak? Oh. Kita masih di sana. Oh. Nah, seperti ini ya proses atau cara pembuatannya. Ini kami buat 2 karena persiapan lusa kami melakukan proses perawatan pada RB binaan kami itu 2 titik ya. 8 kali 12 3 lantai, dan yang satunya juga ukurannya sama 8 kali 12 3 lantai ya, yang ada di Desa Basiang dengan yang ada di Dusun Pasampak ya. Nah, seperti itu. Ini kami menggunakan agak banyak jarum karena persiapan ada 2 RBW yang akan kami pasang lagi. Nah, kemarin dulu itu kami pasang di 2 RBW binaan kami. Insya Allah lusa itu kami pasang lagi di 2 RBW binaan kami. Jadi kita pasang 2 seperti ini. Nah, setelah itu untuk tahap keduanya lagi kita menuju ke RB binaan yang ada di Desa Karyako ya. Ukurannya itu 5 kali 17 setinggi 3 lantai ya, yang insya Allah kita akan melakukan pengecekan yang kedua. Jarum jahit yang kami gunakan saudaraku itu nomor 18 ya, merek Singer. Merek Singer, kemudian ada juga merek Violin ya, Violin, kemudian ada juga yang di sana. Semuanya kita beli di Shopee saudaraku, jadi silahkan dipesan. Saran saya dibuat polanya dulu ya, baru kita menghitung berapa kebutuhan kita. Setelah itu baru dipesan ya, biar tidak mubazir ya, begitu. Jarum jahit nomor 18 Bang. Nah, welcome anak petani. Jarum jahit nomor 18. Nah, seperti ini. Kami pernah pakai paku saudaraku, tapi ternyata burung hantu itu bisa berdiri di ujung paku ya, karena memang paku itu tidak terlalu tajam. Nah, ini kita menggunakan jarum jahit. Siap sama-sama saudaraku, semoga bermanfaat untuk saudaraku dan keluarganya ya. Nah, sebagai petani walet kita saling mendoakan karena doa itu bisa merubah nasib ya. Doa itu bisa merubah nasib. Kalau kita saling mendoakan, insya Allah kita bisa sama-sama sukses ya. Nah, untuk saudara-saudaraku yang penasaran bagaimana teknik atau cara kami menangani RB binaan kami, semua lengkap kami tuangkan di channel YouTube kami, Tafidudin Nasir TFTT ya.
mulai dari gedung 4x4, bekas kamar 5x5, bekas rumah kos, sampai RBW Jumbo. Proses penanganannya semua lengkap ada di channel YouTube kami, Rafiuddin Nasir TFTT channel ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sempat, silahkan berkunjung ke channel YouTube kami, Rafiuddin Nasir TFTT. Kemudian jangan lupa di subscribe saudaraku ya, biar ketika ada video kami yang baru bisa langsung masuk di HP Bapak Ibu ya. Selamat bergabung Abang Syahrir Zuhri, selamat bergabung. Sarmi di Sinaga, selamat bergabung Ma Baterai. Bismillah, selamat bergabung. Untuk teknik pemasangannya saudaraku, silahkan lihat di channel YouTube kami, di situ lengkap ya. Karena kalau misalnya kita pasang dan tidak memahami tekniknya, burung itu akan tetap masuk. Kasih rapat semua itu deh yang masih muncul ya, itu ini dua.
Welcome Abang Majid Abdoel. Itu fungsinya apa Mas? Jadi fungsinya ini kita pasang di sisi bagian bawah LMB agar supaya burung hantu itu tidak bisa berdiri di sisi bawah LMB kita ya. Karena kalau terinjak dengan burung hantu itu bisa merasa sakit dan langsung pergi ya. Untuk cara pemasangannya saudaraku, silakan lihat di channel YouTube kami Rafiuddin Nasir TFTT. Karena kalau kita tidak pahami juga cara teknik pemasangannya, burung itu tetap masuk. Kalau LMB kita lebar terus jaraknya masih ada di 40 cm ke atas, burung itu bisa langsung masuk tanpa menginjak jarum jahit ini. Jadi di bagian tengah LMB itu kita pasang penghalang berupa kabel atau tasi yang memaksakan burung hantu itu menutup sayapnya ya. Nah, ketika burung hantu menutup sayapnya, sudah tentu akan menginjak jarum jahit yang kita pasang di sisi bagian bawah LMB. Kalau LMB kita plong tanpa penghalang di bagian tengah dari atas ke bawah, burung hantu itu masih bisa mengepakkan sayapnya tanpa menginjak jarum ini ya. Jadi untuk proses atau cara pemasangan jarum ini silahkan berkunjung di channel YouTube kami Rafiuddin Nasir TFTT untuk melihat proses atau cara pemasangannya di LMB biar Bapak Ibu bisa memahami ya. Karena kalau LMB kita selebar 80 cm, burung hantu itu masih bisa masuk tanpa menginjak jarum ini, karena dengan bantuan angin burung itu masih bisa masuk dengan cara terbang ya. Tapi kalau kita pasang penghalang di bagian tengah LMB, baik itu berupa tasi atau kabel, sehingga memaksa burung hantu itu untuk menutup sayapnya ya, karena terhalang oleh kabel itu. Nah, ketika burung hantu menutup sayapnya, otomatis burung hantu ini akan menginjak jarumnya ya, sehingga merasa kesakitan, kemudian burung hantunya pergi gitu ya. Kebetulan untuk proses pemasangan jarum ini kita akan pasang di 2 RB binaan kita dengan ukuran yang sama 8x12 setinggi 3 lantai yang ada di Desa Basiang dengan yang ada di Dusun Pas Sampah ya. Karena memang area-area kesukaan burung hantu tinggal itu ada di area persawahan dan area tambak atau empang ya, karena di situ pakannya melimpah. Kalau daerah perkotaan, burung hantu itu bisa jarang berada di situ ya. Nah, tapi kalau di area persawahan atau area tambak, tikus itu melimpah, sehingga burung hantu itu sangat suka bertengger di LMB sambil mengintip mangsanya ya. Ketika ada tikus, burung hantu itu akan langsung mengejar. Nah, cuman terkadang saudaraku, burung hantu ini terkadang lebih cepat datang bertengger di LMB daripada burung walet. Nah, di situ kesempatan burung hantu untuk menangkap ya, untuk menangkap burung walet kita ya, seperti itu. Burung hantu itu kadang sebelum jam 6 itu sudah mendatangi LMB kita, bertengger di situ.
sehingga menghalangi burung walet kita untuk masuk. Kadang juga sesekali dia menangkap ya, dia menangkap burung walet kita, kemudian memakannya ya. Makanya di sisi bagian bawah LMB ini itu sangat perlu kita pasang jarum ya. Terima kasih Bunda Jihan atas absennya ya. Welcome saudaraku Rasa Walet ya, JM Yatim. Assalamualaikum Bunda Gatu ya. Bunda itu adalah penghormatan kepada wanita ya. Jadi setiap wanita itu pantaslah kita mengucapkan kalimat Bunda. Bunda itu adalah untuk menghormati ya wanita. Karena yang namanya media sosial ini ya, kita harus saling menghormati. Bunda Jihan. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih kebingungan ya bagaimana cara mengendalikan burung hantu ini, karena sesungguhnya juga burung hantu itu tidak boleh kita sakiti ya, karena Allah menciptakan binatang itu semua ada fungsinya ya, semua ada fungsinya. Itu merupakan mata rantai ya. Jadi burung hantu itu sengaja Allah ciptakan di area persawahan untuk mengendalikan hama tikus. Nah, kalau kita selalu membasmi burung hantu juga, tentunya tikus itu akan merajalela hidupnya ya. Makanya Allah menciptakan burung hantu untuk mengendalikan itu. Nah, tentu kita juga merasa resah karena burung hantu itu suka ya memasuki RBW kita. Kadang dia bertengger di LMB itu sebelum jam 6. Pada saat burung walet kita masuk, biasa dia tangkap ya. Nah, tentu itu meresahkan, tapi tidak boleh juga dengan panas hati kita menembak, tidak boleh ya, karena itu ciptaan Allah. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan sebuah inovasi untuk hanya sifatnya mengusir saja ya. Jadi kalau burung hantu datang kemudian menginjak jarum ini, burung hantu itu akan merasa kesakitan dan langsung pergi ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, perlu saudaraku pahami bahwa ketika LMB kita lebarnya misalnya 60 ya, kemudian ketinggiannya itu plong 40 cm, burung hantu itu bisa masuk tanpa menginjak jarum ini, karena burung hantu itu dengan bantuan angin mengepakkan sayapnya, dia akan terbang masuk tanpa menginjak jarum ini. Makanya di LMB itu saudaraku, usahakan di area pertengahan ya, pertengahan LMB itu kita ukur, itu kita pasang berupa tasi ya, atau kabel ya, agar supaya burung hantu itu ketika hendak masuk ke LMB itu tidak bisa melebarkan sayapnya dan terbang. Dia harus menutup sayapnya karena ada kabel yang kita pasang melintang ke atas ya. Nah, pada saat burung hantu itu menutup sayapnya, otomatis dia harus menginjak ke jarum ini ya. Nah, pada saat dia menginjak jarum ini, karena memang tubuhnya berat,
dia akan tertusuk dengan jarum. Kemudian karena merasa sakit, burung hantu itu akan terbang pergi. Seterusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya jarum ini kita pasang juga di LMB tanpa ada berupa kabel atau tasi yang kita pasang di pertengahan, burung hantu itu bisa melebarkan sayapnya dengan bantuan angin, bisa masuk ya tanpa menginjakkan kaki di jarum ini. Jadi fungsi kabel berada di area tengah LMB dari atas ke bawah itu untuk memaksa burung walet menutup sayapnya. Seperti itu. Karena sayap burung walet itu kalau misalnya lebar 60 itu masih bisa terbang ya. Tapi kalau misalnya 60 kita bagi 2, 30 cm, itu sudah sayapnya itu sudah tidak bisa mengambil angin, sehingga dia harus menginjakkan kakinya di jarum ini. Seperti itu. Jadi untuk cara pemasangannya silahkan lihat di channel YouTube kami. Kemudian kalau misalnya LMB kita itu lebarnya, karena memang RB binaan kami saudaraku di awal-awal kami sengaja membuat LMB jumbo, LMB besar, karena di awal-awal itu agar mudah burung walet masuk beradaptasi. Setelah burung walet menginap, kemudian kami perkecil dari atas ke bawah, itu kurang lebih sekitar 35 cm ya, 35 cm sampai 30 cm. Kita pasang triplex dari bawah. Fungsinya apa? Agar memaksa burung walet untuk tunduk ya. Ketika burung burung hantu itu tunduk, kemudian karena ada kabel dari bawah ke atas kita pasang itu melintang, tunduk, kemudian burung hantu itu menutup sayapnya, sehingga burung hantu itu dia harus menginjak jarum ini ya. Dan pada saat burung hantu ini menginjak jarumnya, disitulah burung hantu kesakitan, kemudian burung hantu itu akan terbang ya. Seperti itu. Coba dulu ini Kamel lah. Ini kita lanjut pasang lagi satu ya, karena jadwal kami insya Allah lusa itu ada 2 RB binaan kami yang akan kami rawat ya. Akan kami semprot hama, semprot parfum, kemudian isi baskom, tebar racun tikus, kemudian kita pasanglah alat pengusir burung hantu ini ya. Insya Allah ini sudah rapat Bang. Insya Allah ini sudah rapat karena di bundaran ujung burung hantu itu kami sudah ukur, itu radiusnya 3 cm. Radiusnya 3 cm. Kalau misalnya jarak antara jarum ini 4 cm, kemungkinan kaki burung hantu itu bisa tembus ya. Tapi karena radius bundaran kaki burung hantu itu ada 3 cm, sehingga ketika menginjakkan kaki ini tidak ada jalan untuk bisa masuk di celahnya ya, karena antara jarum ini hanya 2 cm kali 2 cm kali jangan di situ, di bawah saja sana nih. Karena itu tehel itu tidak kena Bu.